Shalom, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur pada minggu hari ini. Kita dikumpulkan kembali sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita percaya kita memiliki kasih yang sama yang mempersatukan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kasih-Mu sungguh besar dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu bekerja dimanapun kami berada. Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita semua percaya bahwa kita adalah jemaat yang sudah dimenangkan. Dan patutlah kita hari ini merayakan kebangkitan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita merayakan kebangkitan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yang sudah Tuhan sediakan buat kita.
Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar untuk setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat pagi. Terima kasih saudara-saudaraku seiman yang saya kasih, Jemaat GBS Sekinah Malang yang kami banggakan. Pagi hari ini kita bersyukur masih bisa juga memperingati kebangkitan Tuhan. Kalau kita hari Jumat kemarin memperingati kematian, saat ini kita memperingati kebangkitannya. Maka kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, jadi bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit hari ketiga, apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Apa kabar saudara-saudara kita semua bangkit? Kita masih ada bersyukur. Percayalah, orang beriman harus bersyukur dan bersukacita. Itu harus, walaupun kita tidak ada di gereja, kita mendengarkan melalui siaran
Rekaman pada pagi hari ini, percayalah bahwa roh Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Pagi hari ini saya akan membawakan judul atau tema hidup bersama Tuhan yang bangkit. Jadi judul ini sangat jelas bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-21, begini bunyinya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21, begini bunyinya. Ketika hari sudah 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dalam ayat-ayat firman Tuhan di atas dikisahkan perihal Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini memang benar, yang sedang ketakutan. Karena murid-murid Yesus sedang ketakutan kondisi saat itu, takut dengan orang-orang Yahudi, mereka berkumpul dan pintu-pintu semua tertutup, terkunci. Tetapi roh Tuhan, yang Tuhan Yesus mati pada hari Jumat dan hari ketiga dia bangkit, ini membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memang benar-benar ada. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Ia hadir di tengah-tengah mereka dan melakukan 4 hal yang merupakan panduan bagi setiap kita untuk hidup bersama Dia, bersama Tuhan yang bangkit, yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi ini akan saya sampaikan ada 4 hal. Kenapa kita percaya kepada Tuhan yang bangkit dan yang hidup? Yang pertama ialah Ia menghendaki kita hidup dalam sejahteranya, dalam kesejahteraan Tuhan. Ayat yang 19 cukup jelas dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, memang kita memerlukan damai, sukacita, ketentraman dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Semua kalau saya tanya kepada manusia, hidupnya ingin damai, tentram, dan senang. Itu pasti. Tetapi damai yang diberikan oleh Tuhan dengan damai yang saudara terima dari dunia jelas-jelas beda. Kalau damai yang dari Tuhan, yang diberikan Tuhan itu selama-lamanya tidak pernah berubah. Tapi kalau damai yang diberikan dunia itu hanya sementara. Saat saudara mungkin melihat lagu-lagu dangdut, lagu-lagu lihat apa di dunia, itu hanya sementara, tidak bisa menghibur sampai selama-lamanya. Tapi kalau damai yang diberikan Tuhan Yesus, damai sejahtera yang diberikan Tuhan, itu akan membawa kedamaian dari dunia sampai di dalam akhirat. Ini membuktikan pembedaan damai yang dari Tuhan dengan damai yang dari dunia. Maka kalau saya lebih suka damai daripada Tuhan, karena damai daripada Tuhan tidak bisa diambil siapapun dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Dan di situ kita benar-benar bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan itu semua manusia kita membutuhkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan? Kita harus setia
Kita harus taat, kita harus dengar-dengaran, dan kita harus bergaul akrab kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Allah itu membawa kedamaian. Di saat kita kondisi saat ini apa yang dikatakan banyak negara lockdown, itu tujuan Tuhan supaya Tuhan mengajar saudara untuk bersekutu dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, untuk bersekutu, memuji, menyembah. Itu yang Tuhan inginkan. Karena sekarang banyak orang tidak mau menyembah, tidak mau memuji, karena mereka mementingkan diri sendiri, main HP yang apa. Tapi ini Tuhan mengingatkan, saudara di rumah bisa berdoa. Matikan HP sementara mungkin 1 jam. Berapa waktu saudara bersekutu dengan Tuhan bersama suami, istri, dan anak-anak. Itu mari kita ngaca itu. Yang kedua, Ia menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ayat yang ke-20 akan saya bacakan lagi. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ini sangat luar biasa. Tangan Tuhan Yesus yang kena paku, lambung yang tertusuk karena dosa dan kesalahan saudara ditunjukkan. Nah, ini makanya Tuhan menginginkan saudara dan saya hidup di dalam kuasa kebangkitan. Nah, itu yang ayat yang ke-20. Kuasanya akan menyertai kita kalau kita percaya dan bukan takut, khawatir, dan putus asa. Kuasa Tuhan akan menyertai saudara dan saya kalau saudara percaya kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 begini bunyinya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini jelas bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dengan kuasa kebangkitannya yang kita peringati pada pagi hari ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan membangkitkan semangat, bukan dengan takut, khawatir, kondisi saat ini takut dengan virus corona, tapi percayalah kuasa Tuhan, dikatakan kuasa Tuhan menyertai saudara dan saya. Maka kita harus percaya bahwa di dalam Yesus tidak ada yang tidak digenapi. Ini pasti percaya. Maka dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan kebangkitannya, melalui tangan Tuhan Yesus yang kena lubang paku, lambung yang ditusuk, itu semua membuktikan bahwa kuasanya Tuhan sangat-sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Karena itu saya tetap mengajak, hormati, saya sering katakan hormati waktu Tuhan. Itu karena sangat-sangat kita butuhkan. Maka dari itu mari saya tetap mengajak kepada seluruh sidang jemaat saya GBS Sekinah untuk tetap percaya, mengutamakan Tuhan, itu yang penting. Kalau saat ini sudah tidak mengutamakan Tuhan, tidak ada artinya. Kondisi keadaan saat ini kita tidak mungkin, kita akan melakukan apapun tanpa Tuhan. Karena semua Tuhan sudah tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, apa yang akan kita lakukan? Tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, meminta pertolongan, minta petunjuk, pasti Tuhan membukakan jalan. Karena Dia yang punya segala-galanya. Maka dengan kuasa kebangkitannya yang kita peringati pagi hari, percayalah, semua terjadi karena Tuhan yang berkuasa menciptakan langit, bumi, lautan, berta isinya. Yang ketiga, Ia menghendaki supaya kita pergi memberitakan Injilnya, ya, ke seluruh dunia. Kita akan lihat ayat yang ke-21. Di dalam Yohanes 21, kembali dulu kepada Yohanes 21. Yohanes 21. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini jadi tentang menyampaikan berita kebenaran atau Injil kebenaran, itu sebenarnya semua tugas seorang percaya kepada Yesus. Bukan hanya seorang gembala, penginjil, atau pelayan, bukan. Tapi semua orang yang percaya kepada Yesus harus melakukan, memberitakan kebenaran daripada firman-Nya. Nah, menyampaikan firman Tuhan bukan kita khotbah seperti di
gereja atau di mana seperti. Walaupun saudara mungkin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan sesuatu yang baik, hidup yang benar di hadapan Tuhan, orang akan melihat. Orang akan melihat, oh itu orang Kristen. Itu yang kita butuhkan. Bukan saudara bisa khotbah seperti saya pada siang hari ini. Tapi saat seorang lain, orang luar yang belum percaya Tuhan, melihat hidup saya yang berkenan. Supaya Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka mau percaya. Karena saudara orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena barang siapa percaya kepada Tuhan, itu jelas ya. Kalau kita hidup bersama Tuhan, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oh, kita bisa berbuah lebat. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima ini jelas. Makanya hidup itu bukan hanya masalah kita bisa melayani Tuhan, khotbah, bukan. Lakukanlah yang baik apa yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara saat ini, kondisi saat ini mungkin saya tidak tahu, Bapak Ibu mungkin ada kelebihan berkat. Saat ini banyak orang yang tidak makan. Banyak orang kekurangan. Apa saudara tutup mata? Saudara tutup telinga? Tidak bisa saudara. Bukan hidup, bukan milik kita sendiri. Kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tutup telinga, tutup mata, aduh ampun. Ya, kita belajar, dengar. Mungkin tetangga kita walaupun mungkin tidak seiman. Tapi Tuhan ingatkan, berilah apa yang bisa saudara beri. Terutama kepada orang yang seiman. Yang kedua kepada mungkin tetangga, kiri kanan, muka belakang. Yang mungkin hari-hari ini dia tidak ada kerjaan karena kondisi saat ini. Saya yakin melalui khotbah peringatan kebangkitan Tuhan ini, saya yakin dan percaya saudara bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini karena perintah Tuhan. Ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan. Jadi lebih baik memberi daripada menerima. Nah, orang banyak memberi itu kalau sudah lebih. Ya ini yang tidak benar. Karena firman Tuhan bukan mengajaran begitu. Firman Tuhan hanya mengajar berilah lebih baik memberi daripada menerima. Walaupun mungkin kita cukup untuk makan hari ini. Kita bisa memberikan tetangga kiri kanan kita, anak-anak mereka yang tidak makan mungkin. Yang tidak bisa sekolah. Kita harus perhatikan. Ya kita bersyukur. GBS Sekinah ada PPA. Ini sangat-sangat menolong kepada orang-orang di sekitar Lintung ini. Anak-anak yang tidak bisa sekolah, akhirnya bisa masuk sekolah, bisa mendapat kesehatannya, dapat bimbingan dari para mentor, tutor. Nah ini yang perlu. Memang kehadiran Tuhan Yesus ini yang kita butuhkan. Kehadiran Tuhan itu untuk menyelamatkan orang, bukan untuk apa-apa. Kehadiran Tuhan di dunia untuk menyelamatkan. Bagaimana di dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka barang siapa yang mau percaya akan diselamatkan. Ini membuktikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Ia mengendaki supaya kita dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini jelas. Tanpa pimpinan Roh Kudus, siapapun manusia yang kuat, pintar, gagah, tanpa Roh Kudus tidak bisa akan melakukan apapun. Saya yakin dan percaya kalau tidak Tuhan bersama saya tidak mungkin bisa berbicara, bisa khotbah seperti ini saat ini. Karena Roh Kudus yang memimpin. Secara manusia saya tidak mampu, tidak bisa. Ya. Saya tidak mampu tanpa pimpinan tuntunan Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada hidup saya. Nah, orang yang menerima Roh Kudus dari Tuhan pasti mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Tuhan berbicara apa pasti dengar. Ini harus, nggak bisa maunya sendiri. Maka dikatakan bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Ini sangat-sangat luar biasa. Bukan kehendak manusia maunya begini-begini, tetapi Tuhan menghendaki lain. Nah di sini manusia maunya kondisi saat ini damai, kita rame-rame merayakan Paskah, ibadah Paskah, bagi telur, makan. Ini kemauan manusia. Tapi kehendak Tuhan lain di tahun 2020. Tuhan menghendaki saudara dan saya tidak bisa bertemu di dalam satu gereja. Cuma kita mendengarkan suara gembala pada saat pagi hari. Ini yang rencana Tuhan. Jadi saudara tidak usah saudara kecewa, tidak usah saudara takut, khawatir, tidak. Tapi percaya, inilah jalan Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, semua pasti terjadi. Dan nantinya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup saudara dan saya yakin dan percaya. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan,
saudara mendengar suara Tuhan dalam hidup saudara. Di saat saudara bersekutu dengan Tuhan, mintalah kepada Tuhan apa yang saudara butuhkan. Dan Tuhan pasti memberikan itu yang terbaik. Itu yang kami sampaikan memperingati perayaan kebangkitan ini. Kami ucapkan selamat bagi seluruh sidang Jemaat GBS. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberkati firman-Mu pada siang hari ini. Engkau sudah memberkati hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, ajar mereka membuka hati, menerima roh-Mu, menerima kuasa-Mu, dan menerima firman-Mu pada siang hari ini. Karena kami tahu Tuhan, tanpa roh-Mu kami tidak ada dan kami tidak mampu melakukan apa-apa. Maka itu kami bersyukur kepadamu karena semua pertolongan-Mu dan keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk doa syafaat juga yang akan kami naikkan. Bapa, Kau berkati bangsa dan negara. Pulihkan kondisi keadaan bangsa ini. Apapun yang kami hadapi, Bapa, berkati dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW dimanapun kami tinggal. Memberkati juga Tuhan gereja-gereja yang ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di kota, di desa, di gunung, di lembah, dimanapun berada Tuhan, jangan lepas dari pemandangan-Mu. Cukupkan makan minum keuangan mereka. Kami juga menyerahkan tempat-tempat ibadah dimanapun berada. Kami percaya Engkau sudah menetapkan GBS juga beribadah di Ciliwung ini. Tuhan kiranya Roh Kudus terus memberkati dan mencukupkan. Memberkati PPA 766, berkati koordinator, mentor, tutor, staf seluruh anggota PPA 766. Tuhan ajar mereka terus tetap bersyukur apapun yang mereka lakukan. Kami terus memberkati juga usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka lakukan, usaha apapun, Tuhan tolong turunkan belas kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus tidak ada barang mustahil. Berkati anak-anak-Mu yang masih sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah. Juga Tuhan tolong urapan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Pendidikan-pendidikan yang ada di Kota Malang kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama-Mu. Memberkati juga Tuhan sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Kristen yang ada di Kota Malang. Berikan damai sukacita. Tuhan berkati seluruhnya orang-orang yang ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapak. Kami terus mensyukuri ibadah yang sudah terlaksana pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan dan berikan roh, ketaatan roh, kebersamaan antara gembala, pembela sidang dan seluruh sidang jemaat-Mu supaya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudaraku angkat kedua belah tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita angkat semua tangan-tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih sayang, pertolongan, damai, sukacita, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang ini sampai kekal selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun dalam hidup rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai, sukacita, ketenteraman dalam hidup rumah tangga saudara mulai siang ini sampai kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati dan kami sudah terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat dan mujizat yang sepakat katakan amin. Bapa, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.